Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Dwi Pratiwi, NIM 2011100002710 dari kelas MA Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan. Video pembelajaran ini ditujukan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama mengenai pemahaman kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Sebelum membahas tentang kepemimpinan, kalian sudah tahu belum apa bedanya pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan? Yang pertama, pemimpin. Menurut Qauli 1920 menyatakan bahwa pemimpin merupakan orang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk mengikutinya. Sedangkan BAS 2008 menyatakan bahwa pemimpin merupakan orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan menindak pengikutnya. Singkatnya, pemimpin merupakan orang yang memimpin sebagai objek. Lalu memimpin. Memimpin pada dasarnya yaitu kegiatan mengkoordinasi berbagai kepentingan agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Singkatnya, memimpin itu seni mengelola harapan dalam artian kegiatannya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dikutip dari buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi ketiga oleh Profesor Dr. Faizal Rifai MBA dan Profesor Dr. Dedi Mulyadi MSI. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Definisi mengenai kepemimpinan bervariasi sebanyak orang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Selain itu, kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses menggerakkan atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaan para anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin, anggota kelompok secara seimbang. Ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut melalui berbagai cara. Dari hal tersebut, kepemimpinan merupakan alat atau sarana proses untuk menggerakkan orang lain, dalam kata lain yaitu ilmunya. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan 1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kedua, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan cara kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melibatkan 3 hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Lalu yang kedua mengenai bedanya pemimpin dan bos. Perbedaan antara pemimpin dan bos bisa terlihat sangat signifikan dari beberapa hal seperti pemimpin. Pemimpin merupakan orang yang berhasil mengumpulkan orang lain untuk mengikutinya serta bekerja sama demi mencapai tujuan. Pemimpin bisa dipilih. Pola pikir pemimpin ke depan atau jangka panjang.
lebih mengutamakan pada hal-hal inovatif dan mengajak karyawan untuk bersama-sama berkembang demi mencapai tujuan perusahaan. Memotivasi dan mengajak karyawan untuk bekerja sama dalam membangun perusahaan bersama-sama. Memiliki sifat yang suka memuji dan membantu menyemangati karyawan. Karyawan dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri agar dapat menjadi calon pemimpin yang sukses. Mendengar ide-ide dan masukan dari karyawan. Pemimpin melihat proses yang dilalui oleh karyawan. Sedangkan bos, seorang yang mempunyai kekuasaan atau pemilik usaha yang mengambil kendali, memberi arahan dan perintah pegawainya. Bos tidak bisa dipilih. Pola pikirnya berjangka pendek, hanya terhadap profit dan keuntungan. Memiliki sikap mengawasi, memerintah, dan menyuruh. Bos memiliki sifat yang cenderung ingin dihormati, memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan posisinya agar dapat mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Bos cenderung lebih suka untuk mengambil keputusan sendiri. Bos lebih cenderung mengukur target pencapaian kinerja karyawan dengan angka. Dikutip dari Dasar-Dasar Kepemimpinan oleh Muhammad S.E. tahun 2008 mengatakan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 1. Memotivasi diri. 2. Kemampuan berbicara di muka umum. 3. Pemahaman teknik atau alat kendali. 4. Kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. 5. Transfer pengetahuan kepada bawahan. 6. Memotivasi bawahan. 7. Mengenali karakteristik bawahan. 8. Keinginan mengetahui perkembangan. 9. Keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10. Sikap mental. Dan 11. Citra diri. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif. 1. Mampu memutuskan atau memecahkan masalah. 2. Mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. 3. Mampu memotivasi. 4. Mampu berkomunikasi. 5. Mampu melakukan presentasi atau pidato. 6. Mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan. 7. Mampu menangani konflik. 8. Mampu membimbing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dan fungsi kepemimpinan. Konsep mengenai kepemimpinan dari Griffin tahun 2002 dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan sebagai proses dan kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai proses merupakan kepemimpinan yang difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, dan yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Secara umum, atribut pemimpin dapat didefinisikan seperti kepribadian, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman untuk memimpin orang lain. Secara umum, konsep kepemimpinan dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin dalam jenis kepemimpinan seperti ini cenderung mengajak anggota timnya untuk mengikuti arahan dirinya seorang. Seorang profesor dari Fakultas Bisnis Harvard bernama Goleman menyatakan bahwa jenis kepemimpinan seperti ini termasuk kepemimpinan yang paling terbaik untuk diterapkan ketika pemimpin ingin merancang beberapa visi di dalam organisasi dalam waktu yang singkat. Kedua, pemimpin yang demokratik. Kepemimpinan seperti ini sangat membentuk seorang pemimpin yang lebih demokratik dan mau menerima serta mendengar masukan dari para anggotanya. Menurut Goleman, pemimpin dalam jenis kepemimpinan ini seolah-olah akan berkata, "Bagaimana menurut Anda?" kepada para anggota lainnya. Jenis kepemimpinan seperti ini paling banyak disukai oleh karyawan atau anggota tim. Yang ketiga, kepemimpinan yang berperan sebagai penentu kecepatan.
Jenis kepemimpinan ketiga ini akan membentuk seorang pemimpin yang berperan sebagai penentu kecepatan. Bagi pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan seperti ini, kecepatan adalah hal yang sangat kritikal bagi mereka, sehingga semakin cepat para karyawan menerapkan apa yang diperintahkannya, maka akan semakin baik. Bagi Profesor Goleman, pemimpin seperti ini seolah-olah mengatakan, lakukan apa yang saya lakukan sekarang kepada para karyawannya. Yang keempat, pemimpin bersikap afiliasi. Pada jenis kepemimpinan ini, Goleman mengatakan bahwa seorang pemimpin seolah-olah mengatakan orang-orang di dalam perusahaan adalah para individu yang harus diutamakan. Tidak dapat disangka lagi bahwa jenis kepemimpinan seperti ini akan sangat membantu para pemimpin dalam membina hubungan yang baik dengan para anggotanya. Akan tetapi, jenis kepemimpinan seperti ini diterapkan dalam jangka panjang, maka kinerja karyawan akan semakin melemah. Yang kelima, pemimpin yang baik dalam pelatihan karyawan. Menurut Profesor Goleman, pemimpin dalam jenis kepemimpinan seperti ini seolah-olah berkata, ayo coba ini kepada para anggotanya. Tidak dapat disangka lagi bahwa jenis kepemimpinan seperti ini selalu mencari-cari keahlian dan keterampilan yang ada di dalam para anggotanya, sehingga pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan ini dapat membantu para karyawan dalam pengembangan dirinya. Yang keenam, pemimpin yang suka memaksa. Menurut Goleman, pemimpin yang menganut jenis kepemimpinan ini seakan-akan mengatakan, lakukan apa yang saya katakan sekarang, kata para karyawannya. Menurut Profesor Goleman, ini merupakan jenis kepemimpinan yang paling terakhir karena sangat jarang sekali para karyawan atau anggota tim yang merasa bahagia jika mereka berada di bawah naungan jenis kepemimpinan seperti ini. Berikutnya merupakan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, seperti dimensi yang berkenan dengan tingkat kemampuan mengarahkan direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Kedua, dimensi yang berkenan dengan tingkat dukungan, support, atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, kelompok atau organisasi. Secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin seringkali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai memiliki berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Fungsi biasanya pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima yang didelegasikan harus dianggap sebagai pembantu pemimpin yang memiliki
prinsip, persepsi, dan aspirasi. Dan terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dimaksudkan bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori dan model kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu teori sifat atau trait teori. Trait teori atau teori sifat merupakan teori kepemimpinan yang berpandang bahwa pemimpin adalah seorang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang membedakan dengan yang bukan pemimpin. Dalam kehidupan nyata ditemukan adanya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Teori ini mengidentifikasikan karakteristik khas seperti fisik, mental, dan kepribadian yang dikaitkan dengan keberhasilan pemimpin. Dalam hal tersebut dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske tahun 2012. Sedangkan pendapat lain dari Bennis di dalam Hersey dan Blanchard 1998 menambahkan 4 sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang terdiri dari 1. Management of attention, yaitu kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota organisasi. 2. Management of meaning, yaitu kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas dan dapat dipakai. Ketiga, manajemen of trust, yakni kemampuan untuk dipercaya dan konsisten sehingga orang-orang akan memperhatikannya. Dan keempat, manajemen of self, yaitu kemampuan mengetahui atau menguasai dan mengendalikan diri secara dalam batas kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, Friedman teori dan Big Bang teori. Menurut Bennis dan Nanus tahun 1990 menjelaskan bahwa teori Friedman atau orang besar berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melibatkan bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau keadaan beruntung memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu. Di Indonesia disebut keturunan berdarah biru atau berhak menjadi pemimpin, sedangkan orang lain tidak ada pilihan lain menjadi orang yang dipimpin. Yang ketiga, teori situasi atau situasional teori. Teori situasi menurut Hersey dan Blanchard 1982 merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada kesesuaian atau efektivitas gaya kepemimpinan sesuai dengan kematangan pengikut dalam kaitannya dengan tugas tertentu. Penekanan teori kepemimpinan situasional pada para pengikut dan tingkat kematangan mereka. Para pemimpin harus menilai secara benar atau secara intuisif mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya dan kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan tersebut. Yang keempat, teori perilaku atau behavior theory merupakan suatu teori yang beranggapan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan seperti tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur, dan cara memberi sanksi. Yang kelima, teori transaksional. Bernard M. Bass pernah mengemukakan kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan di mana pemimpin menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan sendiri atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang keenam, teori transformasional.
suatu teori kepemimpinan di mana pemimpin ikut berbaur di tengah-tengah anggotanya, selalu memperlihatkan kebutuhan kelompok dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Berikutnya, permasalahan di dalam dunia kerja. Permasalahan dalam dunia kerja merupakan hal yang umum terjadi, sebab setiap lingkungan kerja memiliki keunikan, kelebihan, ataupun kekurangannya masing-masing. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam dunia kerja. Yang pertama, konflik antar individu dan bawahan. Masalah dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan hasil yang memuaskan, salah dalam memberikan feedback terhadap pekerjaan bawahan, atau sekedar miskomunikasi, atasan yang bersikap seenaknya, pilih kasih, hanya menyalahkan karyawan dan tidak memberi arahan yang jelas. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik. Kedua, konflik antar karyawan. Terkadang konflik terjadi antara karyawan, entah karyawan yang kurang akur atau salah seorang karyawan yang merasa direndahkan, lama-kelamaan menjadi masalah internal. Ini akan mengakibatkan rusaknya lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, menjadi tidak kondusif dan mengganggu karyawan lainnya. Yang ketiga, pekerjaan di luar job description. Masalah yang muncul ketika pekerjaan yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi saat melamar pekerjaan tersebut. Karyawan merasa keberatan lantaran ada ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita. Nah, hal ini dapat menghambat pekerjaan yang dilakukan. Keempat, kewalahan menangani pekerjaan. Ketika beban kerja terlalu berat hingga melampaui kemampuan, hal ini bisa menimbulkan stres, apalagi jika lingkungan kerja berada dalam situasi yang serba cepat atau tidak kompetitif. Stres yang berlebihan bisa memberikan efek negatif. Masalah mental pekerjaan kantoran ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menyebabkan mengalami burnout. Pada suatu titik ketika beban pekerjaan terasa meningkat, semua deadline pekerjaan akan ditumpahkan kepada karyawan. Kemudian karyawan akan kewalahan membagi-bagi waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut. Kelima, bullying atau pelecehan di tempat kerja. Perundungan atau bullying dan pelecehan dapat terjadi di tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan oleh rekan kerja ataupun atasan. Pekerja yang dibully akan merasa mendapat tekanan pelaku perundungan sehingga merasa tidak aman. Masalah ini bukan tidak mungkin terjadi dalam menjadi masalah karyawan. Yang paling bahaya juga di perusahaan baik maupun perusahaan besar. Sehingga sebagai contoh adalah startup transportation Uber pernah mengadakan penyelidikan terhadap 215 kasus pelecehan dan mengakibatkan 20 karyawan itu dipecat. Terlepas dari kenyataan bahwa kasus pelecehan ini merupakan salah satu persoalan yang cukup mengganggu dalam dunia kerja. Dampak masalah dalam dunia kerja akan memberikan dampak negatif pada kehidupan seperti kelelahan, apatis, penurunan kinerja dan produktivitas, kehilangan pekerja, menurunnya kebahagiaan, stres, depresi, burnout, suasana hati berubah-ubah, mudah marah, menarik diri dari keluarga atau pergaulan, berbagai masalah fisik seperti sakit kepala, pusing, mual, dan lainnya. Berikutnya, sumber-sumber kekuasaan. Menurut buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi ketiga oleh Profesor Dr. Faizal Rifai MBA dan Profesor Dr. Dedi Mulyadi MSI, kekuasaan merupakan suatu sumber yang bisa atau tidak bisa untuk digunakan. Penggunaan kekuasaan selalu mengakibatkan perubahan dalam kemungkinan bahwa seorang atau kelompok akan
mengangkat suatu perubahan perilaku yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan sebagai pengaruh seorang pemimpin. Kekuasaan berbasis kedudukan terdiri atas wewenang formal, peninjauan terhadap sumber daya dan kompensasi, peninjauan terhadap sanksi, informasi, dan peninjauan ekologis. Di sisi lain, kekuasaan pribadi diperoleh dari keahlian pekerjaan, pertemanan, kesetiaan, kemampuan persuasif, dan karismatik dari pemimpin yang dinyatakan oleh Gary Young tahun 1996. Dengan bahasa yang sedikit berbeda, berdasarkan buku Pemimpin dan Kepemimpinan oleh Dr. Kartini Kartono tahun 1994 mengungkapkan sumber kekuasaan seorang pemimpin dapat berasal dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sikap dan sifatnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap pengikutnya. Sedangkan Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske tahun 2012 mengelompokkan kekuasaan dalam 5 basis kekuatan. Yang pertama, kekuatan legitimasi, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi karena posisinya. Seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Dalam teori organisasi yang sederajat mempunyai kekuasaan legitimasi yang sederajat. Akan tetapi setiap orang mempunyai kekuatan legitimasi tersebut dengan bakat masing-masing. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Kekuasaan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada pengikutnya yang disertai dengan kepatuhan mereka untuk mengikutinya. Kekuasaan imbalan ini digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Jika pengikut memandang atau kemungkinan imbalan yang dapat disediakan seseorang sebagai sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan menghukum untuk menghukum para pengikut patuh karena takut. Seorang manajer akan menunda promosi jabatan bawahan karena kurang sukses dalam tugasnya meskipun hukumannya menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kekuasaan atau untuk memperbaiki perilaku tidak produktif dalam organisasi. Yang keempat, kekuasaan ahli. Seorang yang memiliki ahli bila mempunyai keahlian yang lebih tinggi, maka dengan keahlian akan mempunyai kekuasaan meskipun peringkat mereka rendah. Seseorang dapat memiliki keahlian seperti teknis, administratif, atau keahlian yang menyangkut persoalan manusia. Kekuasaan ahli merupakan suatu karakteristik pribadi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kekuasaan legitimasi. 5. Dan yang terakhir, kekuasaan referensi. Banyak individu yang menyatukan diri atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang tersebut. Karisma orang yang bersangkutan merupakan basis kekuasaan referensi. Seseorang untuk berkarisma dikagumi karena karakteristiknya. Kekuasaan karismatik merupakan petunjuk adanya kekuasaan referensi orang tersebut. Dan materi yang terakhir mengenai sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, kompeten. Menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Kedua, berwawasan ke depan. Dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. Menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi. Memegang kendali, memiliki daya tahan,
senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi, mengaktualisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru, jujur dan rendah hati, selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Menurut Wahyu Sumidjo 1999, bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan pertanggungjawaban, sehat, dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, keleluasaan, hubungan sosial, memotivasi diri dan dorongan prestasi, serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengungkapkan trilogi kepemimpinan, yaitu 1. Ing ngarsa sing tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Dan tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Sekian penjelasan mengenai kepemimpinan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waluligor.